Ada orang yang saking merasa sibuknya, sholat itu tidak menjadi prioritas. Masih sholat, tapi sedikit. Kalau lagi pengen, sholat. Kalau enggak. Pas gitu. Pas pengen, sholat. Pas enggak pengen, tidak. Nah, sholatnya pun dibawa untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya. Kalau ada kepentingan kesibukan, dia sholat. Kalau tidak ada kepentingan kesibukan, dia enggak sholat. Misal, ini bahasa Quran ya, bisa. Ada sholat untuk kepentingan pencitraan misalnya. Anda harus hati-hati ya, jangan sembarangan potong video nih. Ini saya lagi betul-betul jelaskan Quran nih. Ganti bahasanya, menarik perhatian. Ya. Oke, pelan-pelan. Bahasa kerennya pencitraan, ya kan? Lagi musimnya, ya. Misal nih, kalau kedudukan musim-musim pemilu, gitu kan? Kalau lagi pengen nikah nyari perhatian mertua, gitu kan? Sama aja sebetulnya, ya. Yang mahasiswa nyari perhatian dosen karena dosennya yang ini lagi senang ke masjid cari perhatian. Jadi intinya begini, dia sholat itu karena hanya ingin dilekatkan kepada kesibukannya. Kalau nggak ada kesibukan yang mengharuskan dia sholat, dia nggak sholat. Dia pakai jilbab itu karena lagi perlu aja. Kalau nggak ada perlu dalam kesibukannya, dia nggak pakai jilbab. Itu untuk perbandingannya. Maka turun ayat fawailul lil musallin. Celaka orang sholat itu. Kok ada orang sholat celaka? Tapi jangan dipotong. Memotong itu jadi masalah. Potong video aja jadi masalah, apalagi motong ayat. Siapa yang dimaksud orang sholat celaka ini? Teruskan. Alladzina hum an salatihim, yang lalai dalam penunaian sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, karena ini ingin dilihat. Riya itu karena riya adalah ingin dilihat makhluk, mencari perhatian makhluk. Mencari perhatian Allah namanya ihsan. Ihsan mencari perhatian Allah, ingin dilihat oleh Allah ibadahnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah merasa diawasi Allah walaupun kau tak melihatnya, tapi engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, merasa dilihat Allah. Lawannya riya, merasa dilihat makhluk. Jadi kepentingan sholatnya ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Tuhan. Jelas? Ya, ini yang kita sebut tadi mencari perhatian apa? Makhluk. Ya, semua, bukan hanya sholat saja. Karena itu sholatnya menjadi terbatas. Nah, sifat ini yang ditegaskan oleh Quran menjadi karakter nifak namanya. Orangnya munafik. Ya, hanya membawa kepentingan dirinya saja. Ya, nifak orangnya apa? Nah, dari mana bisa disimpulkan sholatnya sedikit? Kalau lagi butuh saja. Nanti ada di An-Nisa, di ayat berapa? 142. Quran surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh tanamkan dalam hatimu, jangan sampai terjadi pada dirimu sifat nifak yang melekat pada orang yang menjadi munafik, memiliki ciri dalam ibadah. Apa di antara cirinya? Dia berusaha melakukan kamuflase, tipu-tipu terhadap Allah dalam ibadah. Ya, bagaimana cara prakteknya? Dia membawa kepentingan ibadah hanya untuk memenangkan urusan dunianya saja. Kadang-kadang dia terlihat sholat, tapi sholatnya tipu-tipu, hanya untuk cari perhatian supaya manusia lihat dia sholat. Maka manusia memberikan perhatian kepadanya. Oh, soleh juga ternyata, bapak ini sholat, bapak ini begini. Tapi motivasinya bukan untuk memenuhi kewajiban ibadah, hanya untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya. Dan dengan itu tertarik kepada kepentingan nafsunya. Maka disoal oleh Al-Quran, Qutilal insanu ma akfarah. Apa sih kesibukanmu itu? Sampai engkau menggadaikan ibadah demi kepentingan duniamu. Ya, jelas di sini? Iya, sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya. Nah, ini tingkat pertama masih sholat, tapi sholatnya lalai karena kesibukan. Tingkat kedua, ada yang bahkan sudah nggak sholat karena merasa sibuk. Masya Allah, sibuk kerja, sibuk proyek, sibuk ini, nggak sholat. Nanti ini dikonfirmasi. Kalau ada ayatnya, berarti terjadi dalam kehidupan. Nah, ditemukan di Quran surah Al-Mudaththir. Surah keberapa? 74, ayat ke-42. Quran surah 74 ayat ke-42. Ma salakakum fi
saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ada orang yang di akhirat dikonfirmasi, kamu kok kenapa bisa ke neraka? Padahal kamu itu begitu populer saat di dunia. Kamu itu begitu dikenal saat di dunia. Kamu itu begitu terhormat di dunia. Malaikat nanya. Nanyanya ini ada nilai perendahan di dalamnya. Hei, orang yang terhormat, orang hebat saat di dunia, kok bisa ke neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Perhatikan, jawaban cepat langsung mengkonfirmasi. Karena itu nunnya dibuang. Asalnya lam nakun. Tapi nunnya dibuang untuk memberikan pernyataan cepat bernada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak lakukan ini? Lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Kami menyesal kenapa dulu saya nggak sholat. Ya, jadi hati-hati. Itu disoal oleh Allah. Kutilal insanu. Apa sih kesibukannya? Sehingga dengan sibuk itu menjadikan dia meninggalkan sholat. Sesibuk apa sih engkau sehingga lupa dengan sholatmu? Ketika ayat ini turun, dia tidak turun mandiri. Nanti membawa celah pintu terbuka lagi untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Jadi informasi ini disampaikan untuk membangun kesadaran supaya yang sholat pertahankan sholatnya. Yang belum masuk kepada bab sholat, kerjakan sholatnya karena pintu hidayah masuk. Begitu hidayah diambil, ya, kemudian amal dikerjakan, ditutup kemudian dosa-dosa yang dulu, dibuka lembaran baru, dihapuskan yang dulu, dibuka yang baru. Itulah indahnya Islam. Jadi ada kesibukan yang mempengaruhi sisi ibadah. 1. 2. Halo, kenapa diam begini? Tenang ya, tenang. Jadi kalau kita terpilih mendengar, itu artinya kasih sayang Allah. Kalau kita masuk pada bab ini, segera kita kembali. Maka ketika kita kembali, ditutup yang telah lalu, dihapuskan, dibuka lembaran baru. Kalau kita berhati-hati, jaga apa yang disampaikan ini, kerjakan minimal sampai akhir hayat kehidupan kita. Ibadah, muamalah. Muamalah itu hubungan dengan makhluk umumnya. Contoh, maaf ya, maaf. Mata ini diperintahkannya apa? Saya sudah sering sampaikan untuk melihat yang baik. Lisan diperintahkannya dengan apa? Bicara yang baik. Ingat baik-baik ya, ingat. Perintah itu disandingkan dengan iman. Kullil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati, perempuan imannya dulu. Yaghuddna min absarihinna. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Artinya apa? Ada bab muamalah yang saat dilanggar mempertaruhkan keadaan iman. Kalau ini dikerjakan, hati-hati, dengan baik, pertanda imannya kuat. Kalau menyalahi ketentuan ini, berarti ada yang salah dalam imannya. Ada yang lemah, ada yang perlu diperbaiki. Paham sampai sini? Yuk, kita terapkan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan saling mencela, jangan bikin gosip, jangan bikin hoax, jangan menjelek-jelekan orang. Pertanyaan saya, ada nggak dalam interaksi kehidupan kita yang karena kesibukan kita beraktivitas, ya, boleh jadi ada peluang mencela orang lain. Bahkan sekarang bisa terjadi orang yang sibuk ngaji pun bisa mencela. Ini saya agak menyayangkan ini. Ya, karena yang dikajinya Al-Quran, Al-Quran memerintahkan dengan A, dia bergeser ke B. Karena yang dikajinya hadis, hadis memerintahkan A, dia bergeser ke B. Maka ditanya balik oleh Al-Quran, kamu apa sih kesibukanmu itu sehingga dengan sibuk kamu melanggar perintah muamalah? Ya, kata Quran jangan menipu, dia nipu. Kata Quran jangan mencuri, jangan korupsi, dia korupsi. Dia mencuri. Jangan saling menjelekkan, dia menjelekkan. Berarti ada ayat yang bergeser. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertamanya adalah hati-hati. Kalau kita gabungkan ini, buatlah kesibukan yang tidak melanggar ketentuan Allah. Toh tidak akan mengurangi rizki. Apa dengan Anda pikir Anda bekerja, dapat kelihatannya banyak sampai 1 T dengan meninggalkan sholat, rizki Anda akan bertambah? Tidak. Rizki itu Allah telah tetapkan kadarnya sesuai dengan batas usia kita, tidak dipengaruhi dengan pekerjaan kita. Ikhtiar itu hanya wasilah supaya rizki turun. Tapi kalau Anda bekerja apapun dengan cara yang baik, turunnya segitu juga. Nanti berkahnya datang. Tapi kalau Anda kerjakan dengan cara yang tidak baik, turunnya pun segitu, cuma berkahnya hilang, yang datang dosanya. Contoh, jangan kita lah. Ada orang korupsi misalnya. Sampai 1 T. Tapi ketetapan Allah, rizki dia selama hidup hanya 1 miliar misalnya. Maka apa yang terjadi?
yang dia dapatkan, yang dia konsumsi akan 1 miliar saja sampai meninggal. 999 miliarnya itu hanya kumpulan dosa yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Ini saya tanya sama Bapak Ibu, kalaupun dapat 1 triliun haram, emang makannya sehari jadi 100 kali? Yang dimakan kan punya batasan juga. Yang diminum punya batasan juga. Anda walaupun mau pakai perhiasan emas, misalnya kalung 100 kilo gitu kan, bisa mau dipakai, kan? Tetap saja yang dikonsumsi itu sesuai dengan batas rezekinya. Ya, jadi saya ingin berbagi untuk kita semuanya, udah ikuti aturan Allah saja. Kalau cari pekerjaan yang kira-kira dengan melamar kerja kehilangan sholat, gak usah diambil. Ya, karena Anda cari pekerjaan apapun dengan sholat, rezeki turun juga. Cuma resikonya ketika meninggal, nah ini ada hal berat yang akan dihadapi. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga yang berbahaya ini, kalau zaman semakin berubah, maksiat semakin banyak, resikonya bukan hanya ibadah dan muamalah lagi, tapi kehilangan akidah. Ya. Coba saya tanya nih, Anda yang sedang cari kerja, dapat peluang pekerjaan, tawaran. Gajinya besar Mas di sini, 1 miliar. Cuman pindah agama. Nih ya, pilih ya. Tapi saya dari awal bilang, tidak ada pilihan ketiga. Anda melamar kerja, dapat 1 juta, bisa sholat. Tapi ada tawaran kedua, 1 miliar, pindah akidah, murtad. Pilih mana? 1 miliar murtad atau 1 juta sholat? 1 juta sholat. Sekarang terjadi untuk jaga toko aja, dia mau kehilangan Jumat itu. Hati-hati. Nah, ini yang dimaksudkan. Ditanya balik oleh Allah, kutilal insanu ma akfara. Kok bisa kufur, bisa ingkar? Apa sih kesibukan yang kau kerjakan? Pada akhirnya kau meninggal juga gitu. Aku sudah siapkan rezeki untukmu, sudah bukakan jalan untuk mencarinya. Engkau tinggal kerjakan saja. Dan kenapa kemudian kau merasa sibuk dengan bergeser pada ketentuanku? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi Allah mengkonfirmasi, tapi setelah itu indah, mengembalikan pada fitrah dengan cara yang lembut. Ditanya balik dulu untuk berpikir, dibalikan lagi, dibimbing caranya untuk kembali. Itu luar biasanya. Paham sampai sini? Baik. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah. Dibalikin lagi. Setelah merasa besar dan hebat itu, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Dari apa sih kamu diciptakan? Ya. Min nutfatin khalaqah. Kamu ini kan sesungguhnya dari dasar yang kecil, yang terpancar, yang kecil, bahkan terhinakan. Artinya orang kalau kena itu pun kecipratan pengen dibersihkan, ya, dibagusin lagi, dibersihkan kembali. Nah, kamu tercipta dari itu, tercipta dari sesuatu kecil, yang rendah. Kadang-kadang dibuat fenomena alam supaya kelihatan bahwa kita itu kecil. Ya, coba lihat yang kasus viral kemarin tuh. Nanti dari sini pasti ada orang potong nih videonya, ya, yang musibah di Rinjani itu. Ya kan? Orang dari drone dilihatnya horizontal, kelihatannya kan biasa ya, di zoom kan, tapi ketika dikembalikan kelihatan betapa kecilnya kita itu sebagai makhluk. Baru 1 gunung, dilihat betapa besar dan curamnya keadaan, 1 gunung saja. Dan kita berdoa semoga siapapun yang hobi mendaki diselamatkan oleh Allah. Dan yang kedua yang terpenting, dia mendapat hidayah sampai kenal Allah. Kalau sampai naik ke atas gunung belum kenal Allah juga, kemana lagi dia mesti diantarkan? Ya, betul ya? Ya kan? Kalau sampai ke atas gunung dia belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diantarkan? Karena ayat gunung itu di Quran itu bersandarnya dengan ayat-ayat pengenalan pada Allah. Buka surat Fatir misalnya, di ayat ke-27. Fatir ayat ke-27. Dibukanya dengan alam taro annallaha. Apakah engkau tidak memikirkan bahwa Allah itu, ya, dari mulai menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan bebuahan yang berwarna-warna, sampai kemudian menciptakan gunung-gunung. Lihat kalimatnya, menciptakan apa? Gunung-gunung. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Lihat ke ujungnya tuh. Dan di antara gunung-gunung itu Allah tetapkan, ada yang punya garis-garis putih, ada yang kemerahan, wa gharabi busud. Ya, aneka warna itu, ada yang hitam, lekat. Di hitam-hitam itu ada garis putihnya, ada yang merah-merahnya. Semua didesain itu apa? Kembali ke awal. Alam tara annallah. Apakah itu belum bisa membuat akalmu berpikir bahwa engkau bisa mengenal Allah dengan ciptaan itu? Engkau kecil ketika naik gunung. Ditanya balik, yang menciptakan gunung itu siapa? Yang membuat engkau kecil itu siapa? Ya, ayat Quran itu sampai sebegitunya.
Orang ke lautan ada ayat turun tentang laut. Orang ke gunung ada ayat turun tentang gunung. Pada akhirnya ditanya, sampai engkau ke titik itu dan merasa kecil, pernah enggak dalam akalmu bertanya, siapa yang menciptakan yang besar ini? Dan menjadikan aku kecil seperti ini. Turun kesimpulannya, pasti ada di luar batas kemampuan manusia. Di luar makhluk ini. Ketemulah kemudian ke Allah. Turun ayat, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfah. Kamu itu kecil. Dibandingkan dengan gunung masih besar gunung. Dibandingkan dengan beberapa hewan masih kuat hewan. Kamu pun takut pada hewan itu. Tapi luar biasanya, kenapa? Gunung yang bisa tasbih, hewan yang bisa tasbih, engkau menyimpang. Terbuat dari apa dirimu? Terus dibalikin, sesibuk apa? Sehingga kesibukanmu itu membuat engkau lalai dalam bertasbih. Paham sampai sini? Ya, min nutfatin khalaqa faqaddara. Nah, dibalik pemaknaan yang kedua, ini yang belum kita gambarkan kemarin, dan ini akan mengantarkan pada penekanan yang hari ini. Perhatikan kalimatnya. Ya, pemaknaan keduanya, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kenapa engkau begitu ingkar dan sibuk? Padahal kesibukanmu sekarang ini, dari engkau lahir yang kecil, yang terhina, aku sudah berikan perawatan dan kenikmatan sampai engkau merasa mapan hingga saat ini. Dari mulai lahir. Maka dibuka dengan kalimat faqaddara. Aku rawat engkau sejak dalam kandungan, sejak tercipta dari pancaran spermatozoa dengan ovum itu Allah rawat. Turun Quran misalnya surah ke-22 ayat ke-5. Ya. Sampai Allah tetapkan kemudian wa nukiru fil arham. Aku tetapkan dalam rahim setelah proses-proses ini ditetapkan di rahim, dirawat. Kita enggak mikir bagaimana dapat makanannya. Ya. Ada ibu yang sedang hamil, anaknya mengkonfirmasi dengan ilham kepada ibundanya, "Ma, pengen warteg waring nasi Tegal." Enggak ada. Tinggal ngambil aja. Ya kan? Enggak mikir makan, tidak mikir buang kotoran, oksigen dapat, nyaman. Tsummas sabila yassara sampai tiba-tiba lahiran. Ya. Bahasa gampangnya gini, aku rawat engkau dari enggak ada jadi ada. Ya, dari enggak mikir dapat apapun sampai sekarang kau matang. Dari semua yang aku berikan, oksigen gratis, makanan, kehidupan, ada orang tua merawat sampai engkau mapan sekarang. Kenapa dengan itu kemudian kau ingkar padaku? Nanti ada muamalah dengan orang tua, disindir lagi. Ya, orang tua aku titipkan merawat engkau, menyayangi engkau. Setelah engkau mapan, kau tinggalkan orang tua sementara aku perintahkan kau berbakti padanya. Itu pun sama, ingkar dalam muamalah. Tuh. Paham seperti ini? Awas ya, balik ke situ ya. Nah, maka dari sini kemudian kita teruskan dulu. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Nah, kemarin kan kita bahas sampai sini kan bulan lalu. Masih ingat enggak? Oke? Nah, sampai aku mudahkan jalan hidupmu dari mulai lahiran sampai engkau berkehidupan. Sesibuk apa kehidupanmu ini sampai membuat engkau lalai padaku. Nah, baru kita masuk kepada inti yang kita bahas sekarang. Thumma amatahu fa akbara. Padahal sesibuk-sibuknya engkau wafat juga. Engkau pasti meninggal. Materi sekarang adalah tentang nikmat dan wafat. Saya ulang ya, bahasa kitanya nih. Sesibuk-sibuknya engkau, yang dengan kesibukan itu kadang engkau berbuat lalai dari apa yang aku perintahkan itu, engkau mesti yakin bahwa engkau akan meninggal. Itu dulu. Sesibuk-sibuknya kita beraktivitas, kesibukan itu akan ditinggalkan. Puncaknya selesai. Thumma amatahu fa akbara. Kemudian engkau akan meninggal, bahkan segera dikuburkan. Fa di sini menunjukkan sesuatu yang cepat dilakukan. Makanya sunnah dalam Islam kalau tidak ada yang sangat urgen, ketika seorang meninggal, selesai kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, maka segera dikuburkan. Tapi dalam bahasa lainnya, dalam penekanan psikologinya, engkau itu sesibuk-sibuknya pasti meninggal, dan setelah meninggal akan segera dikubur. Jadi orang nggak sibuk lagi, segera kubur, dah selesai. Jadi kesibukan yang dikerjakan selama ini hilang sepersekian waktu saja. Berangkat gelap, pulang gelap, berakhir di kegelapan. Kita lihat. Sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, meninggal sebentar aja dikubur, selesai. Fa akbarah. Maka segera kemudian akan dikuburkan. Nah, kenapa dikuburkan dan kematian dalam Islam dilekatkan juga dengan nikmat? Kan pakai ataf tuh. Thumma pakai fa. Ke atasnya kan tafsir kedua tadi nikmat kan? Aku telah berikan nikmat kepadamu, aku rawat engkau dari tidak ada jadi ada, dari terlahirkan, dirawat orang tua, gitu kan? Nikmat kan? Pertanyaannya, kenapa wafat itu, dikuburkan itu disandingkan dengan kenikmatan? Karena tidak ada proses di dalam menghormati manusia
Bahkan saat meninggalnya diperlakukan dengan terhormat kecuali dalam Islam. Saking terhormatnya manusia, Allah sang pencipta memerintahkan dalam meninggal pun mesti ada kasih sayang Allah di dalamnya. Saya tanya pada Anda, di mana Anda bisa temukan tuntunan saat seseorang meninggal itu masih dimandikan dengan cara yang lembut? Megangnya ditata. Hati-hati jangan terlalu kencang, jangan melukai mayitnya. Dia sudah capek dengan kehilangan rohnya. Nekan mengeluarkan kotoran mesti lembut, ngangkatnya mesti baik. Temukan tuntunan di muka bumi ini yang menghormati sosok manusia bahkan saat meninggalnya. Kita tidak bicara hidupnya. Kalau hidup sudah ada tuntunan, jangan dicaci karena terhormat, jangan dilecehkan karena terhormat, disayang karena terhormat. Ini orang meninggal masih diperlakukan terhormat, masih nikmat. Ya. Coba lihat, setelah dimandikan, dikafaninya pun diatur yang baik, ya kan? Setelah itu masih dihormati, disolatkan lagi, diangkat dengan zikir, diantarkan, ditata, dikuburnya pelan-pelan, ya kan? Ditarik lagi ke dalam bahasa Qur'annya, aku berikan kasih sepenuhnya kepadamu dari hidupmu sampai wafatmu. Wafat saja aku perhatikan, dan engkau merasa sibuk sampai lupa kepadaku. Kurang apa nikmatku diberikan padamu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tuh sampai sebegitunya gitu. Ya, tsumma amatahu fa aqbara. Engkau itu akan wafat, lalu dikuburkan. Dalam kubur pun aku masih berikan cara-cara yang terbaik menghormatimu. Kenapa engkau lupa denganku? Itu sampai sayangnya Allah ke titik ini. Nah, jadi kalau ada orang merasa sibuk sampai lupa dengan Tuhan, maka ayat pertamanya, kamu meninggal loh, hati-hati. Dan semua kesibukan kamu akan tinggalkan. Makanya bahasanya sederhana, telah meninggal dunia, semua kesibukan dunia selesai. Selesai apapun itu. Fa'akbarah, segera dikuburkan. Nah, dalam proses penguburan itu pun disandingkan dengan nikmat, ditanya balik, apa belum cukup aku berikan keterangan sampai saat ini? Betapa engkau pun keadaan begitu, masih dihormati juga. Coba Anda lihat, pelaku maksiat pun, sepanjang dia muslim kan, masih diperlakukan terhormat kan? Dimandikan, dijaga, ya masuk. Walaupun terhormatnya ada standarnya, ya, ada ukurannya. Mungkin yang mengantarkan sedikit, tapi standar ini tetap berlaku. Dan setelah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dari perilaku, konsekuensi dunianya. Jelas sampai sini? Nah, jadi apa yang disampaikan di ayat ini untuk memberikan penegasan, makanya kenapa saya sedikit ulang ke belakang supaya ada rasa yang tersambung dengan kita pada ayat yang akan kita kaji saat ini. Ya. Tsumma amatahu fa'aqbara. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Dan nanti atas kehendak Allah dibangkitkan lagi kemudian manusia yang telah meninggal ini. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang kita urai bagaimana mempersiapkan diri menjemput kenikmatan ini. Kemudian setelah itu mempersiapkan diri dari kenikmatan itu, dibawa kenikmatan ke tempat selanjutnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Bersyukurnya sebagai muslim, keterangannya ada dalam Al-Quran. Dan janji Allah pasti benar. Sehingga kita bisa siap-siap. Cari di kitab manapun, bahkan yang disucikan, ada nggak keterangan yang menerangkan tentang kehidupan alam kubur? Halo? Jelas? Baik. Nah, sekarang kita coba siapkan dulu, dan ini materi terakhir di pertemuan hari ini supaya kita bisa optimalkan. Bismillah. Dicatat dulu ayatnya. Satu. Sebelum ke pembahasan ini, teruskan satu ayat dulu. Sebentar, nanti setelah itu kemudian dilanjutkan. Tsumma amatahu fa'aqbara, tsumma idza syaa'a ansyarah. Teruskan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sampai sini dulu, pelan baik-baik, baru kita tuliskan ayatnya. Perhatikan baik-baik. Kalla, sekalipun jangan pernah engkau bersikap demikian. Yang tadi itu. Sesibuk apa sih engkau sampai engkau lupa akan meninggal? Sesibuk apa sih engkau sampai lupa dengan perintah Allah? Sesibuk apa sih engkau sampai enggak sholat? Sesibuk apa sih engkau sampai saling merendahkan? Sesibuk apa sih engkau bahkan kesibukanmu menjadikan kau menggadaikan akidahmu? Kalla, jangan lakukan itu. Sekalipun jangan pernah terjadi seperti itu. Aku sudah berikan yang terbaik untuk hidupmu. Hidup engkau dihormati, wafat engkau diberikan kenikmatan. Kalla, jangan pernah lakukan seperti itu. Lamma yaqdi ma amarah. Bahkan engkau meninggal pun engkau belum tentu bisa menyelesaikan semua ketentuanku, semua perintahku.
Nah, ini mohon fokus ini ya. Ini paling penting dan mungkin jarang dibahas. Saya punya keyakinan di tafsir ini jarang dibahas. Perhatikan baik-baik. Ini hidup, kemudian wafat, meninggal. Ya. Selama hidup kita punya tugas menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, dua tugas itu secara singkatnya disebut dengan takwa namanya. Hidup itu tugasnya meningkatkan takwa. Karena itu kenapa setiap Jumat kita yang laki-laki diingatkan supaya dibawa pulang ke keluarga. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, kan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Nanti setiap ibadah pun kalau tidak di awal ujungnya takwa. Salat, dzalikal kitabula hudal lil taqwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum haji wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kurban kemarin, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hidup muamalah, inna akramakum indallahi atqakum, semua takwa. Dan tugas takwa itu kita kerjakan selama hidup sampai wafat. Nah, Allah memberikan statement, kalla lamma yaqdi ma amara. Hei yang kau sibuk itu, selama kesibukanmu boleh jadi engkau belum pernah menyelesaikan semua perintahku. Ya kan? Nah, apa makna terdalam ayat ini? Supaya kita paham untuk menyusun agenda takwa kita selama hidup sampai dengan meninggal. Ayo keluarkan perintah Allah dari dua yang besar tadi. Ini saja kita kerjakan sampai meninggal. Walaupun mungkin semuanya belum tentu pernah dikerjakan. Tapi minimal kita pulang itu dihitung dengan ikhtiarnya. Ada kesungguhan mengerjakan itu. Ya. Nah, dua inilah yang kita turunkan. Satu, kerjakan perintah. Dua, jauhi larangan. Apa yang dikerjakan, apa yang dijauhi, ini, tiga ini nih, Bu, Pak. Tiga ini saja. Akidah, jangan musyrik. Agak, sampai meninggal. Jangan murtad, agak. Sampai kita bisa mengucapkan di ujung akhir hidup kita, La ilaha illallah. Man qala fi akhir hayatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, terjamin surga dia. Masuk surga. Tapi itu menjaga itu dengan apa? Dengan ibadah dan dengan muamalah. Itu hubungannya. Jadi kalaupun Bapak Ibu latihan dari sekarang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak pernah ibadah, enggak pernah salat, enggak pernah baca Quran. Hobinya cuma dengar nyanyi ini itu macam-macam, pesta. Nggak nyambung. Karena setan datang dengan kebiasaan nanti. Ya, kebiasaan joget-joget. Nah, sakaratul mautnya joget. Ya, kebiasaan mabuk. Kebiasaan mencela. Itu setan datang dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya yang enggak disenangi setan enggak hadir. Walaupun berusaha dia, tapi malaikat menjadi tameng. Biasa sholat, Masya Allah, dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, meninggal. Masya Allah. Mau meninggal dalam sujud? Nanti bentar lagi zuhur ya. Kalau pas ajal loh, kalau tiba ajalnya. Nah, ini yang kita keluarkan dulu, kembalikan dulu ke sana. Satu, akidah jaga ya, hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan tiba masanya menjaga akidah itu tidak mudah. Hati-hati, menjaga akidah tidak mudah. Ya, memang dulu tuh kelihatan sekali hitam putih, sekarang bisa abu-abu. Ada paham-paham yang tidak jelas. Ya, hati-hati ya, ini yang pakai seragam-seragam, kadang di bawah study tour, tiba-tiba dapat pengajian, bahasanya pengajian, isinya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dibawa masuk ke tempat ibadah orang lain, terus meninggal di situ, gimana kira-kira? Ada itu dibawa dulu. Ya, tapi kita sangat elegan karena kita satu-satunya yang punya kaidah lakum dinukum. Ya, hormati keyakinan orang lain. Jangan ganggu keyakinan orang lain. Tunjukkan nilai Islam yang baik, tapi jaga keyakinan kita, jangan dicampur-campur. Dalam saat yang sama, hormati keyakinan orang lain, tidak perlu mencela. Orang punya keyakinan, kita hormati. Cara menghormatinya adalah satu, jaga keyakinan kita, kedua, tidak perlu dicampur-campur. Paham? Baik, satu ini tentang akidah, jaga perintah Allah jelas. Perintah Allah apa? Jelas.
Dan ini yang paling dasar. Maaf ya, kalau ada orang kelihatan sholat ibadahnya, kelihatan haji hampir tiap tahun, kelihatan umrohnya hampir tiap bulan, tapi di sininya masalah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. 2 kali di surat An-Nisa saya ditegaskan. Sungguh, tegaskan pada hatimu, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi hambanya yang mengerjakan itu sampai wafat tidak taubat. Awas, jangan putus sampai di situ. Artinya apa? Kalau ada orang pernah syirik tapi kemudian dia taubat, taubatnya diterima kalau dia nasuha. Tapi kalau dia syirik atau bahkan murtad kemudian meninggal dalam kesyirikan dan kemurtadannya, belum taubat, maka itu yang tidak terampuni. Jelas? Karena itu kalau ada orang berbuat demikian, doakan. Dakwahi dengan doa dulu supaya semua orang mendapatkan haknya jadi baik. Ya, jangan cepat menghukumi dulu ya, tapi kita doakan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan kalau Allah berkehendak selain itu bisa diampuni. Artinya apa? Sampai ke akhirat pun masih peluang dapat syafaat. Ada orang pernah berbuat dosa misalnya dosa-dosa besar. Ya, maaf membunuh, berzina, macam-macam dan sebagainya, tapi dia beriman. Dia dihukum dulu. Dia bertobat, benar-benar taubatnya sesuai ketentuan, diampuni di dunia, tidak disoal di akhirat. Dia bertobat tidak maksimal, dihitung amal solehnya, ditimbang dengan amal salahnya. Karena tinggi amal salahnya, dihukum dulu, diberikan hukuman. Allah adil, hukum dulu. Setelah selesai kadar hukumannya, karena ada masih imannya, dibawa dengan imannya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi supaya orang tidak berpikir begini, ntar juga ke surga, yang penting beriman, kan? Maka diturunkanlah ayat-ayat neraka yang dahsyat. Nih, yang kamu pandang bahwa nggak apa-apa, paling sehari 2 hari ke neraka, ya kan? Turun ayat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. An-Nisa 56. Orang-orang yang sengaja menyimpulkan ingkar kepadaku, sengaja, paling karena ada iman ke neraka paling sebentar lah, habis itu ke surga gitu kan. Nah, orang-orang yang punya kesimpulan seperti itu, sawfa nuslihim nara, aku perintahkan pada malaikat nanti untuk merendahkannya di hari kiamat, tarik ubun-ubunnya, rendahkan dia begini. Kemudian celupkan, nusli itu celupkan, dicelupkan ke neraka. Ibu pernah bikin teh celup? Begini kan? Nah, nanti caranya gini, celupkan, angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap diangkat, dibalikin lagi sampai kulit-kulitnya, sampai indera perasanya sempurna lagi. Ini gambaran begini, kalau ada yang dicambuk kan kena kulit kan indera perasa ya, sakit kan? Tapi cambukan kedua, ketiga, setelah terkelupas, terbiasa, agak berkurang kan sakitnya. Nah ini, masukin neraka, angkat, dikembalikan lagi kulitnya sampai terasa lagi seperti yang pertama. Nah, sekali celup berapa? 1 harinya kan 1000 tahun. Artinya 1 detiknya kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupin sedetik aja, itu rasanya sama dengan 48 hari di situ. Masih mau? Tuh yang bikin-bikin AI kemarin tuh, wisata ke neraka, makan tuh neraka. Nah itu akidah. Nah ini masalahnya apa? Kalau persoalannya bukan akidah, masih ada peluang, walaupun tidak dianggap ringan. Tapi kalau akidah selesai, khalidina fiha. Ya, 2 naik ke atas muamalah. Muamalah itu nanti ada masuk nifak, hati-hati. Nifak nanti disambungkan dengan kufur. Di An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah tuh di pojok. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jahannam. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, ketentuan dalam ajaran Nabi. Kalau Anda mendengar ada pengajian, ada yang ngajar, di situ kemudian mengingkari ayat-ayat Allah, mempresetkan ayat-ayat. Ayat sholat dianggap mainan, ayat hijab dianggap mainan. Ya, sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak perlu sholat lagi. Kasih tahu, fulan meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Artinya kalau Anda tidak sholat, Anda masih mengerjakan yang mungkar. Nah, ditemukan nggak yang begitu? Temukan. Nah, kalau menemukan yang seperti itu, atau wayustahza'u biha, ngelok-ngelok. Yang satu mengingkari, satu ngelok-ngelok. Yang menarik apa? Ternyata yang berbicara yang mengaku muslim. Kalau yang dia belum Islam, belum kenal Islam, belum tahu Quran, dalam tanda petik ya, dia bicara karena tidak tahu. Tapi ketika orang mengatakan dia muslim,
dan dalam statementnya dia menyoal agamanya, mengolok-olok tuntunan agamanya, bahkan mengingkari ketentuan ayat Qur'annya, maka digolongkanlah oleh Allah pada golongan orang munafik dalam bermuamalah, dan orang ini yang dijerumuskan ke neraka duluan dibandingkan dengan orang ingkar. Innallaha jami'ul munafikin. Munafiknya dulu diambil. Jelas di sini? Oke, hati-hati ya. Baik. Teruskan. Nah, sekarang kita bikin kurikulum. Izin ibu, bapak, ibadah ini supaya jaga sampai meninggal. Yang pokok keluarkan dulu. Apa ibadah yang pokok? Ini digabungkan dengan ini. Nomor satu, gabungkan dengan 3. Keluarnya rukun Islam. Akidah 1, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Jaga sampai meninggal. 1 ini. Saya kalau akidah itu tegas ya, mohon maaf ya. 2, untuk menjaga akidah itu supaya terjaga, maka dijaganya lewat ibadah. Makanya syahadat dijaga lewat sholat. Setiap sholat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam tahiyat, takbir dibuka dengan apa? Allahu Akbar, ya kan? Nah, kalimat Allah. Maka, kenapa diperintahkan sholat? Salah satunya menjaga akidah. Paham? Oke, melatih iman. Maka lihat, keluarkan yang pokok. Buat menunya di sini. 1, perintah takwa selama hidup berarti sholat, jangan tinggal. Sholat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, sekali-kali jangan pernah kesibukanmu membuat engkau lalai atas perintah Allah. Karena semua perintah Allah belum tentu engkau telah tunaikan, sementara semua nikmat yang kau butuhkan aku telah berikan. Lihat perbandingannya. Aku telah berikan semua nikmat yang engkau butuhkan, sementara engkau belum mengerjakan semua perintah yang telah aku sampaikan. Dan walaupun sedikit, aku masih terima. Yang tidak sebanding dengan nikmat yang telah aku berikan. Allah ngasih 100% nikmatnya pada kita. Kita ibadah masih 60%. Nggak sebanding dengan nikmat. Ini pun masih Allah terima. Makanya disebut asyakur, yang menerima walaupun kadarnya hanya sedikit. Nah, karena itu jangan simpulkan bahwa amal kita itu sudah maksimal mengantarkan ke surga. Belum tentu. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak cukup ini dapat surga. Rahmat itulah yang kemudian menyempurnakan amal usaha kita yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Maka apa yang perlu dikeluarkan dari sini? Semua jenis sholat Bapak Ibu coba keluarkan menunya. Yang fardu 5 waktu tuliskan. Kemudian buat menunya dalam setiap bulan keluarkan. Bulan ini jam berapa subuh, jam berapa zuhur, asar, maghrib, isya. Punya waktu catatan sholat. Nanti dalilnya Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasa terjemahan bebasnya, orang beriman itu dia tahu waktu sholat. Standar. Jelas? Kemudian tambahkan dengan yang sunnahnya. Minimal selama hidup pernah mengerjakan sekali. Yang belum pernah salat duha, minimal selama hidup sekali duha. Ya? Yang belum mengerjakan tahajud, minimal nanti malam. Ya? Salat tahajud. Minimal pernah sekali. Jadi nanti kalau dihisab, bukunya dibuka, kitabnya dibuka, kita bisa rasa bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah, kita kan enak dialognya. Ya Allah, engkau perintahkan salat, aku salat. Dibuka filenya, benar enggak salat? Terus dicek, sholatnya pencitraan apa bukan? Hah? Ya kan? Nanti dibuka tuh, lihat. Nah, nanti yang kurang-kurang, oh ini yang fardunya yang subuh ini nggak niat betul subuhan. Tapi narik perhatian orang, gitu kan? Oh, nggak niat betul subuhan karena di subuh itu ada tambahan nasi subuh. Ya kan? Jadi target kesananya yang ditarget tuh nasinya gitu, kan? Snacknya. Maka misalnya 30%, nasinya 70%. Ini keluarkan, bikin menu ya, menu sholat. Setelah itu apa lagi perintah Allah? Setelah sholat apa? Zakat kan? Nah, coba lihat, selama hidup pernah zakat gak? Gini, jangan simpulkan dulu begini, zakat untuk orang kaya. Jangan simpulkan begitu dulu. Karena perintah Qur'annya, berusaha kita selama hidup bisa zakat. Usaha. Jadi yang dilihat nanti usahanya, kalaupun gak sampai selama hidup untuk berzakat, minimal kita pernah berusaha selama hidup untuk bisa zakat. Paham enggak? Wa aqimus sholata wa atuz. Ya, dirikan salat kan setara, wawunya ma'iyah kan? Engkau menunaikan salat seperti engkau semangat salat itu, berusahalah dapat sesuatu untuk zakat. Kalau belum sampai, turun infak. Ya, untuk zakat 85 gram emas misalnya dikalikan sekarang berapa? Hampir 2 juta ya. Wah, untuk 170 jutaan. Saya belum dapat nih segini, tapi saya punya 700 ribu. Saya mau latihan infak 100 ribu. Saya mau latihan infak 1000. Keluarkan ayat-ayat infak.
Nah, yang jarang dibahas ini, Ibu, Bapak, kalau Anda mau infak, mana yang ditunjukkan oleh Quran? Ada nggak dalam Quran tabel infak? Keluarkan tabelnya. Contoh, infak prioritas 1 keluarga. Dalilnya Quran surat 4 ayat 34. Maaf ya, ini ada perhatian kita ke Palestina misalnya. Bagus, alhamdulillah, kan? Tapi juga proporsional. Jangan sampai Anda punya uang untuk nafkah keluarga, Anda berikan misalnya untuk keluar dan keluarga Anda nggak makan. Ini secara fikih masalah. Secara fikih apa? Masalah. Karena nanti ada urutan ketika nggak bisa dengan harta, minimal Anda dengan doa. Dalam tahajud Anda mohon. Nanti Anda berusaha lagi. Jadi yang pertama kita tempatkan itu keluarga dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang pertama kali kebutuhan dasar infaknya keluarga dulu. Dan jangan dikira ketika Anda berikan, maaf ya, uang kepada istri, kepada anak, uang jajan, itu nggak ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Nanti filenya akan dibuka. Ya, dan kemana itu dialokasikan? Itu akan dilihat. Nanti setelah itu turun yang kedua, Al-Baqarah ayat 215, 5 golongan. Jadi kalau belum bisa zakat, saya uangnya nggak pas buat zakat, Anda keluarkan infak untuk menaati Allah selama hidup. Jadi ketika filenya dibuka, apa yang pernah kamu lakukan dengan perintahku? Ya Allah, aku memang belum bisa zakat seperti apa yang telah engkau ketahui dengan sempurna, tapi aku berusaha untuk infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad, bagaimana cara infak? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak cari yang paling bagus, enggak harus uang. Enggak ada uang, makan bareng-bareng bagi tetangga walaupun sedikit. Yang penting menaati Allah dan Rasul. Jelas? Ya? Ada uang bikin anggaran walaupun sehari 1.000, jangan lihat nilainya. Saya ingin mematuhi Allah, terserah, saya enggak lihat pandangan manusia. Saya pengen mematuhi Allah. Lil walidain, satu orang tua. Ini yang hebat-hebat, yang punya mobil, yang macam-macam, lihat ayah ibunya tuh. Ayah saya sudah meninggal, beramal apa untuk cahaya bagi ayah Anda di alam kuburnya? Paham? Wal aqrabin, kerabat terdekat. Ada 2, jalur keluarga dengan tetangga. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabni sabil, orang yang kesulitan perjalanan. 5. Baik. Sudah. Baru setelah itu jauh, Al-Baqarah 261. Ya, perhatikan kalimatnya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Baru infak jauh, Bu, Pak. Diurut. Nah, ini maksud saya begini, bukan jadi informasi. Bapak Ibu bikin tabel. Ini saya kasih PR ya. Bulan depan bikin tabel begini. Salat. Menu salat. Apa saja jenisnya? 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Bapak Ibu bikin, nanti saya coba bikin juga. Di sini bikin checklist selama hidup sudah atau belum, checklist atau belum begini. Ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, tulis di sini. Sesibuk apa saya belum pernah menunaikan ini? Kalau belum nyampe ke hati, tulis. Adi, kamu akan meninggal. Nih. Ya. Kalau belum juga, Adi ditanya nanti sama Allah, kamu sudah sholat ini apa belum? Ya. Ini zakat plus infak. Terus 4 apa setelah itu? Keluarkan menu puasa ya, selain Ramadan apa saja? Ya, puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ya minimal selama hidup pernah sekali lah. Ya, supaya ngisi file. Filenya keisi kan daripada enggak kan? Ya, kan kalau di absen malaikat ada semua. Ya. Nah, terakhir haji umrah. Nah, sering diterjemahkan gini, bagi yang mampu. Saya suka menerjemahkan berusaha untuk mampu haji dan usahanya itu yang dilihat. Nabung, bukan ngutang. Nabung aja. Ya, kemarin saya rekomendasikan kalau bisa dana talangan hapus aja itu. Mendingan nabung, hapus aja udah. Itu yang bikin antrian panjang. Nabung aja, nanti begitu pas sesuai biaya berangkat. Belum pas, tabungan masih ada. Itu akan dilihat, dinilai, malaikat catat itu. Jadi walaupun belum menunaikan haji, usahanya tercatat. Boleh jadi usaha itulah yang menjadikan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Nah, ini tugas kita cuma itu saja. Nanti yang dilarang apa? Ini ibadah. Oh, sholat, larangannya jangan riya. Perintahnya tunaikan dengan khusyuk.
Apa itu riya? Belajar bab ilmu riya dalam sholat. Pelajari supaya terhindar dari riya. Demikian dengan zakat, demikian dengan infak sampai ke haji dan umrah. Pelajari perintahnya, pelajari larangannya, sehingga ibadah ditunaikan sesuai dengan ilmu dan hukumnya. Paham? Baik, ini yang kita kerjakan dulu. Setelah itu masuk bab ke sini, muamalah. Saya tutup. Muamalah tuh gini aja, Bu. Pak, kita sharing kunci cepatnya ya. Ini aja nih. Perhatikan telunjuk saya. Ya. Jadi 5. Dari sini. Ini apa? Peci. Kepala. Kepala sampai ujung kaki. Kalau ini sudah benar, selamat muamalahnya. Di sini ada mata. Keluarkan ayat dan hadis petunjuk tentang mata. Belajar target sepekan untuk mengamalkan ayat dan hadis ini. Apa saja fungsi mata, bagaimana cara memandang. Keluarkan ayatnya. Pekan berikutnya, telinga. Bagaimana cara mendengar. Keluarkan ayat-ayat telinga, hadis tentang telinga. Pekan berikutnya, lisan. Sampai selesai ke ujung kaki. Sampai jadi hamba yang seutuhnya. Kalau ini bisa dikerjakan, muamalah jenis apapun, itu insya Allah akan sukses. Sebagai suami, istri di rumah, insya Allah akan sukses. Dibawa keluar dengan tetangga, insya Allah akan selamat. Karena apa? Dia tahu fungsi mengerjakan seluruh bagian tubuhnya. Dalam situasi apapun. Tinggal nanti ditempatkan di mana, belajar babnya. Misal, nanti ini kalau sudah bagus, pilih satu di antara 4. Mau hidup dengan kedudukan, jabatan, yang birokrat, diplomat, kan ngejar jabatan tuh, karir ke atas. Kan? Nanti setelah itu belajar bagaimana menempatkan fungsi ini di fungsi kedudukan. Nanti keluarkan ayatnya tentang kedudukan. Kalau jadi pimpinan mesti bagaimana, hadisnya bagaimana, profil sahabatnya seperti apa. 2, harta. Yang dagang, yang bisnis, yang jualan. Ya, bagaimana menggunakan tangan dengan benar di bidang tijarah. 3, ilmu. Yang ingin jadi ustadz, kiai, mufasir, insinyur, macam-macam. Bagaimana nanti tubuh kita mengeksekusi ilmu yang ada dalam diri kita. Bicaranya bagus, tapi yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik isinya. Retorikanya bagus. Di Quran itu ada ayat begini. Ada ayat mengatakan, ada orang kalau bicara itu begitu indah kalimatnya. Tapi di dalamnya ada racun yang sangat berbisa. Ya. Bu, madu isinya racun. Coba ibu pilih, mau di madu apa di racun? Maaf ya, bercanda aja. Bercanda. Itu ada di Al-Baqarah ayat ke 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati beberapa orang di muka bumi ini pandai beretorika. Kalimatnya indah, bagus. Bahkan bawa-bawa nama Allah. Tapi Anda akan mendapatkan isinya sebetulnya menjauhkan Anda dari Allah. Merusak kehidupan. Hati-hati. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul 'izzah. Kalau diingatkan, sombongnya keluar. Saya ini doktor, saya ini profesor. Tapi kemanapun dia beraktivitas itu membawa masalah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemana aja membawa kerusakan. Dengan kalimatnya bagus, tapi ternyata di dalamnya ada kerusakan. Hati-hati ya. Nah, jadi secara singkatnya, kalla lamma yaqdi ma amarah, ini keluarkan supaya kita bisa sempurna menghadap Allah sesuai kemampuan kita dalam sebaik yang bisa kita lakukan. Jelas kalimatnya? Kalau ini tidak bisa dikerjakan, tetap kufur, nanti di akhirat sebelum dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama jin pembangkang, itu dicela oleh Allah, disamakan bahkan lebih dibandingkan dengan hewan ternak. Maka turunlah Quran surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, hati-hati, aku telah berikan engkau pikiran tidak dipakai, mata tidak digunakan, telinga tidak difungsikan. Kenapa engkau seperti binatang, bahkan lebih dibandingkan binatang? Maka silahkan nikmati neraka jahanam yang telah aku siapkan untuk orang-orang seperti kalian. Itu ancaman yang dari awal kita antisipasi.